Mohon maaf Pak, bisa diulang? Oh ya. Jadi ceritanya, kemarin kan saya juga meminta apakah di tempat tersebut, di komunitas tersebut, eh, bisa dimunculkan satu model bisnis baru atau satu potensi pemasukan yang baru di sekitar lingkaran pemesanan chip atau bagaimana chip itu eh, dipesan, ya kan. Kemudian pengguna atau pemesan tadi membayar dan lain sebagainya itu udah ada satu pola ya. Di lingkaran yang lain ada satu circle, sub circle-nya. Itu apakah bisa dikapitalisasi untuk potensi bisnis yang lain? Yang muncul dari wawancara tentunya. Sebenarnya untuk ini itu tuh bisa perseorangan gitu loh Pak. Kan kayak Pak Dalvi itu punya website sendiri, punya Instagram sendiri. Nah itu dia kalau ada pemesanan itu dia bisa langsung narik sendiri gitu bisa Pak. Yang penting kalau setiap mau narik itu bayar 10.000 ke posnya untuk dia bisa narik gitu kan. Jadi per orangnya menurut saya itu per ownernya itu tuh juga bisa narik sendiri gitu loh Pak. Jadi nggak Oh, harus mangkal di tempat logo putrinya gitu. ya. Berarti belum ini ya, belum teridentifikasi ya. Saya simpulkan kalau ini saya sudah bisa paham ya, karena untuk bisa narik itu sebenarnya nggak mangkal pun nggak apa-apa selama ada pesanan. Nanti pas masuk per mobil per chip bayar 10.000 ke posnya tadi yang untuk ini ya, untuk tracknya tadi kan. Iya Ya Pak. enggak? Nah, untuk mobilnya sendiri nggak perlu terdaftar ke komunitas kan? Kalau untuk mobilnya itu harus terdaftar Pak. Soalnya kalau emang ada orang yang ingin kayak mangkal, ingin narik di situ tuh harus ada kontraknya juga Pak. Hmm. Kalau di luar kontrak itu apa yang terjadi? Kemungkinan mungkin dari sananya mungkin akan dikasih tahu. Ininya kalau mau mangkal di situ atau mau narik di situ tuh juga harus uh, daftar dulu gitu loh Pak. Oke. Nah, untuk daftar sendiri, komunitasnya yang pegang ya komunitas Jeep Telogo Putri, satu tok ya. Sepertinya iya Pak. Oke. Iya Pak. Jadi harus daftar dulu. Kalau nggak boleh, kalau mau ikut, mau menggunakan tracknya harus daftar. Kalau nggak mau daftar berarti nggak boleh, gitu kan? Artinya ada orang yang dari luar area Telogo Putri yang ada di luar area Sleman itu, ya kan? Datang ke situ untuk menggunakan tracknya. Ada nggak yang mendaftar jadi dari luar, ya di luar komunitas, mau mendaftar ke komunitas? Ada nggak yang kayak gitu? Ada Pak. Karena kalau Ada. misalnya mau daftar nanti kayak di kayak harus bayar gitu loh Pak. Kalau misalnya Mm-mm. mau dari luar mau masuk. Makanya ini saya sampaikan tadi, ternyata ada satu eh, proses bisnis yang ada di dalam bisnisnya tadi itu belum kita identifikasi, yaitu fitur pendaftaran eh, driver ya ke komunitas. Awalnya kan belum ada ya, sepakat nggak? Iya Pak, belum ada Pak. Belum ada. Makanya ini ada fitur pendaftaran driver yang mau join ke komunitas. Berarti fitur ini tentu, Uh, mm-mm. Kalau itu mungkin lebih ke jeepnya ya Pak, lebih ke mobilnya daripada ke drivernya sih Pak kalau itu. Soalnya kalau Oh, driver itu berarti tergantung ownernya masing-masing. berarti bisa melakukan pendaftaran. Nah, proses pendaftaran ini apakah sudah didalami? Misal satu orang operator atau satu orang owner jeep mempunyai tiga ya, tiga jeep misal, apakah mereka harus mendaftarkan ketiga-tiganya begitu atau hanya mendaftarkan agensinya saja? Misalkan saya punya Mendaftarkan agensinya. agensinya. Sekali daftar boleh nanti berapa chip yang bisa masuk ke sana. Untuk masuk hanya bayar 10.000 gitu toh. Oh, enggak 10.000 Pak. Kalau 10.000-nya itu pertarikannya.
pertarikan. Jadi, Tapi jadi kalau itu tuh bayarnya berapa juta kemarin, Lel? Hampir 25 juta. Agensi bayar 25 juta untuk masuk ke komunitas. Iya, betul Pak. Itu tahunan. Iya. Tahunan. Tahunan atau cuma sekali bayar? Sekali bayar awal Pak. Nah nanti di agensinya itu, di komunitasnya itu, kalau misalnya agensi mau narik setiap tarikannya, misal sehari ada 3 tarikan atau 3 pelanggan. Nah, setiap pelanggannya itu nanti bayar lagi tuh 10.000 per tarikan. Ya. Pertarikan 10.000 ya. Bagus, terima kasih. Jadi modelnya demikian ya. Jadi ada saat mau menggunakan tracknya itu, ya tracknya itu satu atau banyak track tempat untuk wisatanya jeep tadi. Satu tempat atau banyak objeknya? Banyak objeknya Pak, banyak Oh tempat banyak. wisatanya. Itu dikuasai oleh satu komunitas. Itu kayaknya udah ditentuin dari sananya untuk wisatanya yang mau itu apa namanya? Dijadikan Mau arena. dikunjungi itu udah ditentukan gitu loh Pak. Ya, itu sudah Oh sudah ditentukan. Tempat atau rutenya sudah ditentukan. Itu ya. Jadi kalau spotnya tadi jumlahnya misalkan. sudah Pak, itu sudah ditentukan dari komunitasnya sendiri. Oh ya, jadi bisa juga dalam satu rute itu beberapa tempat begitu ya dikunjungi ya. Iya. Halo. Halo. Iya Pak. Jadi beberapa tempat dikunjungi. Pembayarannya itu dilakukan di pos pertama atau di mana? Atau di terakhir? Di pembayarannya di awal Pak, di pertama. Bukan di pos sih Pak, di kayak nanti di apa tuh namanya? Depannya itu ada yang nyatet kayak front end apa namanya Pak? Resepsionis apa itu Pak namanya? Kalau Front office. Ada ya front front office-nya gitu office. ya. Pembayaran dilakukan di front office. Yang ini pembayaran yang saya maksud itu pembayaran drivernya tadi kan pertarian 10.000. Itu membayar 10.000-nya ke front office ya? Iya Pak. Atau dicatat saja, kemudian ditagihkan gitu, atau gimana? Langsung bayar Pak. Langsung bayar manual, oke. Oke, kita udah bisa mengidentifikasi atau apa saja yang dilakukan. Jadi dari situ kan nanti kalian bisa melakukan ini ya, dari prosesnya operasionalnya sendiri kan ada mekanisme untuk meningkatkan atau mengoptimalisasi dari operasionalnya. Contohnya tadi apakah bisa dilakukan tanpa pembayaran secara langsung? Misal, bisa nanti disistemkan, kemudian nanti ditagihkan, kemudian nanti juga bisa dibayarkan. Nah, saat pelanggan itu membayar itu pembayarannya pelanggan itu ke siapa? Kalau bayarannya pelanggan, kalau dari komunitas lewatnya komunitas. Tapi kalau misalnya per agensi dapat pelanggan dari luar, masuknya langsung ke agensinya, Pak. Oke, baik. Jadi pelanggan bayar ke komunitas kalau lewat komunitas. Tapi saat pelanggan itu menggunakan jasa agensi chipnya tadi, maka pembayaran dilakukan ke agensi. Tidak dilakukan ini ya pembayaran secara kumulatif begitu ya, dikumpulkan ke komunitas ya, tapi ke masing-masing agensi terserah karena sudah bayar 25 juta tadi, kemudian saat narik bayar 10.000 gitu. Oke. Kemudian ini saya perlu dalami lagi, kalian kan sudah tahu ya fasilitas-fasilitas bagi yang daftar ke siapa?
ke komunitas tadi. Fasilitasnya selain dia boleh mengoperasikan chipnya di daerah-daerah yang dikuasai oleh komunitas tadi, selain itu apa aja, apa lagi? Tahu nggak? Nggak ada ya. Cuma bisa pakai gitu Belum ya. didalamin lagi Pak yang sisi itunya Pak. Baik, terima kasih. Jadi ini juga perlu ya, karena saya cenderung melihat kira-kira agensi ini supaya bisa gabung terus menggunakan itu tuh motivasinya apa? Siapa tahu ada misalkan ya dari pemerintah daerah memberikan catatan-catatan ya, atau memberikan eh, ini pernah terjadi. Jadi ada sisi keamanan yang buruk begitu dari industri ini. Jadi jeepnya itu tidak terstandarisasi, tidak teridentifikasi, drivernya pun kadang driver yang mungkin nggak punya SIM dan lain sebagainya. Jadi isu-isu ini tuh juga penting ya, sehingga saya pengen kalian juga kalau berani ya, secara kritis untuk ngarah ke sana, silahkan kalian tanya, kalian dalami. Ini karena apa? Ranahnya bukan ranah keingintahuan yang secara nakal enggak ya, tapi ini keingintahuan secara ilmiah, karena kritis, karena bisa melihat dari aspek apapun. Tujuannya untuk bisa menjual itu. Loh, nggak ada Pak isu keamanan sekarang. Kenapa? Di beberapa tahun yang lalu ada kejadian demikian-demikian, sudah ada kesepakatan. Misalkan, nah artinya adalah kalian mau menjual sebuah produk harus tahu kelemahannya. Kelemahannya apa? Kalian coba berikan solusi. Kalau sudah ada solusinya, sampaikan. Ada hoax ya kan, misalnya informasi Merapi meletus itu kan menurunkan. Nah, itu juga mungkin perlu untuk kalian dalami. Catat ya, jadi beberapa hal tadi ya menjadi catatan. Tambah satu lagi, tambah satu lagi. Satu lagi itu adalah terkait dengan bisnis di luar yang ada sekarang. Jadi kemarin sempat saya ngobrol, juga pernah lihat ya, ada satu bisnis yang satelit di situ. Artinya dia bisa mengambil gambar, orang kalau orang yang mau mau ke toilet hotel aja kan ngambil gambar ya, apalagi dia melakukan kegiatan yang sangat jarang dilakukan. Bisa jadi itu hal yang sangat monumental gitu bagi pengunjung tadi ya, sehingga dia mengambil atau meminta gambar di foto gitu ya. Nah, ini perlu ya, ini perlu untuk teman-teman bisa mencoba menggali lebih dalam. Bisa jadi ini potensi untuk bisnis yang dikembangkan lebih lanjut. Coba cari tahu apakah ada kebutuhan terkait dengan dokumentasi wisata. Kemudian apa aja kendalanya. Ini ya, jadi catatan saya tadi itu 1, 2, 3, 4. Berapa tadi ya? Nah, itu tolong dilacak lagi. Nah, bisa nanti dalam wawancara berikutnya, pendalaman wawancara berikutnya, atau nanti pas kita kunjungan ke lapangan. Ya. Nah, kunjungan ke lapangan, checkpointnya adalah nanti kalian harus siap dulu. Pertanyaan ke siapa, ya kan? Ke siapa? Pertanyaannya apa saja, ya. Kemudian dokumentasi dan siapa yang nanti mau turun ke lapangan. Koordinasi. Nah, untuk bisa ke lapangan nanti kita akan koordinasi lebih lanjut. Kita ke sana, ke tempat wisatanya. Kita tanya-tanya, kita ngalami sendiri ya. Nanti teman-teman juga bisa melihat secara langsung. Benar nggak itu yang dicurigai tadi ada atau enggak? Atau yang sudah Anda mau coba lakukan itu sesuai nggak dengan prediksi kalian? Itu catatan saya. Paling penting ya terakhir tadi itu kaitannya dengan ada nggak satelit bisnis di luar itu. Kemudian aspek keamanannya saat nanti mau dijual kan ada pertanyaan semacam itu bisa jadi, atau hoax ya, masalah hoax yang disampaikan dilampirkan apa dikirimkan secara viral bahwa ada yang ngomong jeep ini tidak aman tempatnya karena ada di lokasi
bencana itu Gunung Merapi misalkan. Nah, apakah itu ada benar masalah itu dan apa solusinya? Kalau sudah ada solusinya sampaikan. Baik, mungkin itu saja ya untuk di pertemuan kali ini. Saya sudah catat beberapa hal kendala-kendala dan teman-teman di sini sudah mulai paham bagaimana menangani kendala dan juga menangani konflik. Bagi anggota-anggota yang tidak aktif dan lain sebagainya itu masuk catatan saya ya. Jadi mungkin terlihat aktif atau dia mencoba ngomong di forum, tapi itu terlihat ya. Jadi sia-sia saja. Pak saya ini ternyata enggak gitu kan. Di saat konfirmasi semacam ini tidak dilakukan dan itu luar biasa ya nanti efeknya ke teman-teman. Bahwa semua kegiatan itu accountable. Sesuai kegiatan accountable. Kalian tahu nanti nilainya kira-kira apa dari teman-teman yang tidak aktif ya dan seterusnya ya sehingga aspek keadilan itu juga terjaga dan kalian mengalami cukup banyak. Ini namanya selain kalian project based learning, kalian juga experiential learning. Bahkan juga exploration learning, mengeksplorasi awalnya apa, ketemunya apa, menyesuaikan dengan itu, kemudian ketemu lagi apa, menyesuaikan lagi dan seterusnya. Kalian juga bekerja sama, juga memimpin temannya, menjadi pimpinan, menjadi anak buah, menjadi yang di lead dan sebagainya. Saya bisa melihat itu dan ini menurut saya hal yang bagus sekali karena skill yang disebut sebagai soft skill ini nggak akan lekang oleh waktu, akan kalian bawa sampai nanti kalian tua ya, untuk kerja, untuk hidup dan sebagainya. Ini perlu kalian pertahankan hal yang semacam ini. Saya termasuk yang cukup puas setelah saya berikan catatan di 2 minggu yang lalu kalian melakukan perubahan dan itu saya harapkan itu dipertahankan di 4 minggu mungkin ya 4 minggu atau 3 minggu ke depan. Tahan aja di perkuliahan saya semacam itu tetap dipertahankan, insya Allah nilainya bagus. Itu sebelum saya tutup apakah ada yang mau disampaikan silakan. Dari saya ini Pak, Silakan. sepertinya front end agak tertinggal. Jadi mungkin minggu depan saya sedikit meninggalkan PM dan kembali lagi ke front end untuk UI UX designer, Pak. Oke, noted. Jadi silahkan Mas Zulfikar karena ini PM sudah mulai bangkit ya. Kita lihat sudah dipancing sama Mas Zulfikar. Terima kasih. Kemudian dari situ tentu PM sudah tahu ritmenya seperti apa. Saya rasa ini boleh ditinggal. Nah, Mas Zulfikar boleh juga nanti untuk mengejar ketinggalan, meminta bantuan ya dari teman-teman yang ada di administrasi yang mungkin slow waktunya ya. Dan itu pun tercatat. Pak, saya kemarin dibantu oleh siapa untuk melakukan apa. Tidak ada yang tidak tercatat. Silahkan ya, saya perbolehkan semacam itu. Termasuk PM ya, PM tahu ya. Jadi saya berikan tadi, monggo mendorong teman-teman yang mungkin Anda lihat tidak terlalu banyak bebannya untuk dimintai bantuannya ke bagian front end karena cuma 1 orang. Silahkan. Baik, Pak. Makasih, Pak. Sama-sama. Silahkan, ada yang lain mau menyampaikan? Mas Alvin, oke. Ini David nggak ada lagi, hilang lagi. Ini bebannya luar biasa. PM ya, grok-grok ya. Itu tugas kalian untuk jadi debt collector ya. Mungkin di David itu di timnya David ada satu lagi kayak tadi yang bisa dimintai bantuan ya. Jadi itu nanti diidentifikasi ya Mbak PM ya untuk bisa melihat nih di timnya David itu yang bisa diandalkan siapa. Pas David tidak ada Jadi bisa 2 dikoordinasi. orang Pak yang di sosmed Pak. Yang enggak ding, 3 ding. 3 ya. Saya nggak tahu pokoknya saya komunikasi sama David itu 2 orang, David dan Sahdi itu yang kerjanya terlihat oleh saya selama kemarin 2 minggu itu. Yang lainnya mungkin di dalam di grup internal mereka doang. Oh, Soalnya saya begitu. komunikasi ya gitu Pak.
Oh, nanti bisa nanti. Oke, karena itu tidak terlihat saat meetup mingguan. Kalau itu tidak terlihat di meetup mingguan, tidak terdokumentasi. Artinya akan sulit juga untuk melihat. Tapi nggak apa-apa, terima kasih insight-nya untuk Mas Zulfikar ya. Nanti coba kita dalami. Itu tugas saya nanti. Baik, mungkin itu ya. Apakah ada yang mau menyampaikan sesuatu sebelum saya tutup? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada mungkin demikian ya untuk pertemuan kali ini. Mohon maaf jika panjang ya, harusnya cuma 1 jam. Ini lebih dari 1 jam. Kemudian mungkin kaitannya dengan hal-hal yang berhubungan dengan laporan mingguan, tetap hadir di Jumat ya, hari Jumat untuk menyampaikan progres mingguannya. Tapi kebetulan untuk minggu depan tanggal 29, artinya kalian tidak perlu menyampaikan itu, hanya menyiapkan catatan ringan kaitannya dengan weekly. Kemudian tanggal 6 sepertinya masih ya untuk libur lebaran. Sehingga itu juga hanya diperlukan untuk semacam weekly saja, weekly progress report. Dan untuk 2 minggu ke depan, maksud saya minggu depan itu masih ya kalian itu memiliki kesempatan sekitar 4 hari untuk melakukan kolaborasi ya, menghasilkan sesuatu lagi. Contohnya tadi ada website yang belum muncul atau belum dibuat dan lain sebagainya. Artinya itu bisa dimunculkan atau sesuatu yang tadi berhubungan dengan kebingungan bisa dikonfirmasi untuk menjawab itu. Kemudian dituliskan di weekly ya, di weekly ke-5. Sedangkan nanti pada minggu depannya karena itu libur lebaran, saya off-kan dulu. Jadi teman-teman bisa istirahat dulu. Kemudian setelah istirahat tentu jangan lupa Senin kan tanggal 9 udah lagi ini ya, perkuliahan udah mulai, kalian juga bisa aktif kembali untuk melakukan diskusi gitu ya. Kemudian di Jumat tanggal 13 bisa mengkoordinasikan hasilnya. Timeline-nya tetap diikuti, prosesnya tetap diikuti, hasilnya seperti apa tidak perlu kalian pikirkan ya, nggak usah khawatir ini hasilnya jelek, buruk, bagus dan lain nggak usah. Yang penting ikuti proses. Mungkin itu untuk hari ini saya sampaikan terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya tutup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih banyak, warahmatullahi Pak Naki. wabarakatuh. Sama-sama. Ya, terima kasih kalian. Sip. Tutup.